Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qor Nizam dengan NIM 21050974045. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi tahun ajaran 2021 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang web server dan simulasinya. Kemudian saya akan melanjutkan nanti ke DNS server dan juga simulasinya. Pertama-tama web server terlebih dahulu. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web browser dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras, hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak, software. Fungsi web browser, fungsi web server. Web server berfungsi untuk melayani permintaan dari klien dengan memberikan akses ke berbagai jenis konten di internet. Web server juga bertugas untuk menyimpan dan mengelola file web dan memberikan akses ke file tersebut kepada pengguna. Tujuan dari web server adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan konten yang tersedia di internet. Cara kerja web server. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Keunggulan masing-masing web server. Yang pertama ada Apache, keunggulannya yaitu pengaturannya lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. Yang kedua ada Nginx, keunggulannya yaitu ringan, banyak fitur yang stabil, performanya tinggi. Yang ketiga ada IIS, mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan mengecekkan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Yang terakhir ada Lightspeed Web Server, keunggulannya memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan HT Access. HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. HTTP dan HTTPS. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data atau informasi di World Wide Web (WWW). Protokol ini digunakan oleh web browser dan server web untuk mengirimkan permintaan dan respon antar klien dan server. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di WWW. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data di antara web client dan web server terenkripsi. Kode yang digunakan oleh HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP dan HTTPS. Secara singkat, cara kerja HTTP adalah sebagai berikut. Klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Daemon HTTP di web server. Server web hosting tujuannya adalah untuk menerima permintaan dan mengirimkan kembali file yang diminta atau file terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Kemudian untuk cara kerja HTTP sendiri sama seperti HTTP, hanya saja pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Jadi di HTTPS ada proses validasi yang dinamakan SSL handshake.
Mungkin itu tadi sedikit penjelasan saya terkait materi web server, kemudian akan saya lanjutkan ke simulasinya. Di simulasi web server kali ini yang kita butuhkan adalah rangkaiannya sebagai berikut. Pertama-tama di sebelah sini yaitu ada PC 1 sampai PC 3, kemudian kita sambungkan ke switch. Switch-nya sendiri tersambung ke router 1. Kemudian selanjutnya di sini ada PC 4 sampai 6 tersambung ke switch 2 terhubung ke router 1. Kemudian di sebelah sini terdapat satu buah laptop dan satu buah smartphone. Laptopnya tersambung ke access point 1 dan smartphone-nya tersambung ke access point 2. Kemudian mereka tersambung ke switch dan switch-nya terhubung ke DHCP server. Serta switch-nya terhubung ke router 2. Kemudian ke router 3 terhubung oleh DNS server, kemudian router 3 juga terhubung ke switch 4. Switch 4 sendiri terhubung ke web server, FTP server, dan mail server. Di simulasi kali ini saya akan simulasi tentang web server. Pertama kita klik pada web server, kemudian kita menuju ke server, kita klik HTTP, kita on-kan keduanya, kemudian kita klik index HTML, kita setting agar menjadi seperti ini. Kemudian setelah selesai kita klik save dan kita klik yes. Dan kita close dan kita akan mengetes apakah web server sudah tersambung ke PC 1, PC 4, dan laptop dengan cara mengping satu persatu. Dimulai dari PC 1 terlebih dahulu, kita akan coba ping, kita klik PC 1, desktop, kemudian command prompt. Kita ketikkan ping 43, 43, 43, 1. Di sini time out sekali, jadi mari kita coba lagi. Kita ketik ping 43, 43, 43, 1, enter. Nah, di sini sudah terping semua yang artinya 0% loss, yang artinya PC 1 sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita cek PC 4, desktop, kemudian command prompt. Kita ketik ping masih 43, 43, 43, 1. PC 4 juga sudah terhubung ke web server. Kemudian kita cek pada laptop. Kita ping juga pada laptop ping 43, 43, 1. Pada laptop juga sudah terhubung ke web server. Kemudian kita kembali ke PC 1. Pada PC 1 kita klik web browser. Kemudian kita ketikkan URL yang kita tuju yaitu http //2 kali. Kemudian kita ketikkan IP-nya yaitu 43.43.43.1. Kita enter, website terhubung. Di sini tertulis selamat datang di official web jarcom.com. Ini hanya percobaan saja. Kemudian setelah terhubung, kita akan cek ke PC lainnya apakah terhubung juga atau tidak. Ke PC 4, kita ke web browser, kita tempelkan link yang kita udah salin tadi, kita pencet go, dan di PC 4 juga telah terhubung. Kemudian yang terakhir kita cek pada laptop, kita ke web browser, kita ketikkan URL-nya, terus kita klik go. Selamat datang di official web jarcom.com. Di laptop juga berhasil. Dengan demikian, simulasi web server kita telah selesai dan berhasil semua. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu DNS server. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu DNS server. Kita langsung mulai saja. DNS server. DNS, Domain Name System Server, adalah server yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP.
Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP unik. Namun alamat IP ini sulit diingat oleh manusia. Oleh karena itu, DNS server digunakan untuk menyediakan alamat IP yang dapat diingat dengan mudah melalui penggunaan nama domain. Fungsi DNS. DNS server memiliki fungsi utama yaitu menerjemahkan nama domain jadi alamat IP. Ketika pengguna memasukkan nama domain pada browser web, DNS server akan mencari dan memberikan alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Bagian-bagian DNS. Yang pertama ada DNS root. DNS root merupakan bagian paling atas dari DNS hierarki dan berisi informasi tentang TLD, top level domain seperti .com, .net, dan sebagainya. Yang kedua, TLD DNS server merupakan DNS server yang menyimpan informasi tentang TLD seperti .com, .net, dan sebagainya. Setiap TLD DNS server bertanggung jawab untuk menyimpan informasi tentang domain yang terkait dengan TLD tersebut. Yang kemudian yang ketiga, autoritatif DNS server merupakan DNS server yang menyimpan informasi tentang nama domain dan alamat IP yang terkait. Setiap domain memiliki setidaknya satu autoritatif DNS server yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang nama domain dan alamat IP terkait. Kemudian yang keempat, DNS resolver merupakan komponen yang terdapat pada sistem operasi atau aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengirim permintaan DNS ke DNS server dan menerima respon dari DNS server. DNS resolver bekerja sebagai penghubung antara pengguna dan DNS server. Charge DNS server merupakan DNS server yang menyimpan informasi nama domain dan alamat IP yang pernah diakses sebelumnya. Charge DNS server mempercepat proses pencarian DNS dengan menghemat waktu untuk mencari informasi DNS dari server autoritatif. Macam-macam DNS. Yang pertama ada A record, yang ketiga triple A record, terus MX record, kemudian C name record, selanjutnya NS record. Kemudian sebelahnya yaitu PTR record, chat record, SRF record, XD record, dan SUA record. Mungkin ini tadi penjelasan saya terkait dengan sedikit DNS server. Kemudian saya akan melanjutkan materi DNS server ke simulasinya. Di simulasi DNS server kali ini, untuk rangkaiannya sama seperti tadi yang di video pertama, di materi pertama. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita klik pada DNS server, kemudian kita klik service, kemudian kita klik pada DNS, kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan nama-nama yang telah kita ketik. Yang pertama di sini misalkan ftpjarkom.com. Kita pilih type-nya a record, kemudian address-nya 43.43.43.2. Kemudian selanjutnya ada jarkom.com untuk namanya dengan address 43.43.43.1. Record, kemudian setelah selesai, kemudian kita dapat klik add. Yang terakhir ada www.jarkom.com dengan type cname, kemudian hostname-nya jarkom.com. Kita add juga. Kemudian setelah selesai kita isi semua, kita akan mengecek dari PC1 dan laptop apakah sudah terhubung dengan DNS server. Pada PC1 terlebih dahulu, kita ke command prompt, kita ketikkan ns lookup jarkom.com. Kita tunggu sebentar. Di sini terjadi timeout sekali, jadi kita akan coba lagi lookupnya. Jarkom.com.
Di sini sudah tidak terjadi timeout. Jadi di ini terlihat domainnya yaitu seperti ini. Kemudian setelah PJ1 sudah selesai cek, kemudian kita akan mengecek ke laptop. Kita ke command prompt, kita cek ns lookup jarcom.com. Sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita cek yang selanjutnya ns lookup www.jarcom.com. Ah, mohon maaf saya kepencet spasi, jadi kita ulangi lagi. ns lookup www.jarcom.com. Muncul juga dengan aliasnya yaitu jarcom.com. Tadi beda satu juga kita akan cek command prompt. Ini kita ketikkan ns lookup www.jarcom.com. Di beda satu juga sudah terhubung. Kemudian pada baca satu kita menuju web browser. Kemudian kita ketikkan URL-nya yaitu http dua double slash jarcom.com. Kita copy, akan mudah untuk nanti ke laptop. Kita klik go dan web sudah nampak. Kita lanjutkan ke laptop, ke web browser. Kita paste yang kita sudah copy tadi, kemudian kita klik go. Selamat datang di official web jarcom.com. Pada laptop juga sudah muncul websitenya. Jadi simulasi terkait DNS server juga sudah berhasil semua kita lakukan. Di video kali ini saya selesaikan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.